Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 PSIK 23A pada mata kuliah Sistem Operasi. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan sijar kami, yaitu sijar Computing. Dan mata kuliah ini diampu oleh Bapak dosen Pak Dedi Kiswanto Eskom Mkom. Dan perkenalkan, saya Joel Berfit Jebua dengan NIM 4231250013. Nama saya Evelyn Keisha Silalahi dengan NIM 4233550005. Dan saya sama Asila dengan NIM 4231250009. Baik, pada penugasan ini kami menggunakan tiga jurnal, yang mana satu jurnal sebagai jurnal utama dan dua jurnal sebagai jurnal pembanding. Untuk jurnal utama akan dijelaskan oleh Evelyn. Baik, pada jurnal pertama dapat kita lihat judul jurnalnya adalah Implementation of Mail Server Based on Squirrel Mail Using Virtualization Technology at University Muhammadiyah Sumatera Utara. Untuk latar belakang ini membahas tentang penelitian yang menjelaskan pentingnya menggunakan server email lokal di lingkungan universitas, khususnya di Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Saat ini banyak staf dan dosen mahasiswa yang masih menggunakan layanan email publik seperti Gmail dan Yahoo, yang tidak mencerminkan identitas universitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur jaringan yang fleksibel dengan mengimplementasikan server email lokal yang teori dapat meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara sivitas akademik. Untuk metode langkah, ada beberapa macam, yaitu mulai dari yang pertama, perancangan sistem. Ini merancang arsitektur sistem mail server yang akan diimplementasikan termasuk pemilihan aplikasi dan konfigurasi yang diperlukan seperti penggunaan Squirrel Mail, Postfix, dan Dovecot. Dan yang kedua ada instalisasi aplikasi, yaitu melakukan instalisasi yang diperlukan pada server termasuk Postfix sebagai mail transfer agent dan Dovecot sebagai server POP3 atau IMAP. Selanjutnya, yang ketiga itu konfigurasi server, yaitu dengan menggunakan skrip konfigurasi Squirrel Mail dan penggunaan DNS untuk memastikan bahwa server dapat mengolah pengiriman dan penerimaan email yang baik. Dan keempatnya, pengujian sistem, yaitu memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, termasuk pengujian pengiriman dan penerimaan email melalui antarmuka web Squirrel Mail. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja, yaitu dengan mengimplementasikan untuk menilai efisiensi dan efektivitas dan pengelolaan email di lingkungan universitas. Lalu kesimpulan yang dapat diambil singkatnya adalah penelitian ini bisa menanamkan pentingnya memiliki email sistem lokal yang dapat mencerminkan identitas universitas dan meningkatkan komunikasi di antar dosen dan staf serta mahasiswanya. Juga memperkuat citra institusi pendidikan dan memberikan rasa kebangsaan bagi sivitas akademia. Dan sekian bagi review jurnal saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk jurnal pembanding yang pertama, untuk judulnya itu adalah Performance and Key Factors of Cloud Computing Implementation in the Public Sector. Untuk latar belakangnya, di sektor publik Malaysia, inisiatif cloud pemerintah atau MyGovCloud diluncurkan pada bulan Juli 2013 untuk mendukung inisiatif ekonomi digital nasional. MyGovCloud menawarkan hosting cloud yang menyediakan berbagai sumber daya kepada lembaga publik dengan model berbasis infrastruktur as a service atau IaaS. Meskipun ada sekitar 250 aplikasi yang terintegrasi dalam MyGovCloud, statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya 61 lembaga publik yang menggunakan layanan ini. Sementara mayoritas lebih memilih untuk mengoperasikan pusat data mereka sendiri. Menurut Amron et al. 2018 dan Salehuddin et al. 2019. Untuk teorinya, sini saya menggunakan 3 teori dari jurnal yang sudah ada. Yang pertama itu adalah teori penyebaran inovasi atau DOI yang diajukan oleh Rogers 2003.
yang menjelaskan adopsi dan penerimaan inovasi menyoroti 5 karakteristik inovasi, keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan untuk diuji, dan dapat diamati mempengaruhi kecepatan dan keberhasilan penyebaran teknologi. Yang kedua itu ada teori kerangka atau TOI berdasarkan penelitian Tornadzki dan Fleisch C. Pada tahun 1990, kerangka ini mengidentifikasi 3 konteks, yaitu teknologi, organisasi, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu keberhasilan sistem informasi atau IS sukses. Topik penting dalam literatur sistem informasi berfokus pada pengukuran keberhasilan IS, model Delon dan Epsilon, mencakup berbagai definisi dan dimensi keberhasilan yang bervariasi tergantung pada jenis TI dan manfaat yang diberikan. Kita masuk ke metode dan langkah. Di sini ada beberapa metode dan langkah yang digunakan. Yang pertama, penelitian ini berfokus pada agen, departemen, dan kementerian di sektor publik Malaysia dengan total 730 organisasi. Organisasi dikategorikan menjadi 3 kelompok, yaitu agen pusat federal, agen operasi federal, dan agen operasi negara bagian. Untuk pemilihan respondennya, personal TI di masing-masing organisasi ditunjuk sebagai responden yang sesuai untuk menjawab kuesioner. Untuk teknik sampling, bertingkat digunakan untuk mengidentifikasi organisasi sebagai responden. Ukuran sampel minimum berdasarkan Hyde et al. 2010, ukuran sampel minimum untuk studi ini adalah 250 karena rendahnya tingkat respon di studi sebelumnya penelitian ini memutuskan untuk melakukan oversampling sehingga total 500 organisasi diidentifikasi sebagai responden. Untuk pengumpulan datanya, setelah periode pengumpulan data selama 2 bulan, hanya 226 kuesioner yang dikumpulkan. Setelah proses persiapan data, hanya 169 data yang dianalisis untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada distribusi responden dari 169 responden yang valid, presentasi responden berdasarkan kategori agen dan itu juga dijelaskan. Dan pengukuran semua item pengukurannya diambil dari studi sebelumnya yang telah terbukti validitas dan reliabilitas menggunakan SKIRT 5 poin. Kesimpulannya, penelitian ini mengeksplorasi hubungan Krakatau terhadap implementasi komputasi awan di sektor publik Malaysia. Faktor teknologi dan organisasi berpengaruh, sementara faktor lingkungan tidak signifikan. Keterbatasan penelitian menggunakan klasifikasi subjektif, strategi, dan pengiriman komputasi awan tidak membahas faktor biaya. Penelitian ini membangun kerangka implementasi divalidasi secara statistik dan digunakan sebagai bukti empiris pengambilan keputusan sebagai dukungan komputasi awan di sektor publik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saya. Eh, untuk jurnal pembanding kedua itu dengan judul Application of Cloud Computing in Banking and E-commerce and Related Security Threats. Selanjutnya, ya, latar belakang mengapa penulis mengambil judul tersebut. Eh, Arti dari judul tersebut adalah penerapan cloud computing di perbankan dan e-commerce serta ancaman keamanan yang terkait gitu kan. Jadi latar belakangnya agar adopsi cloud computing ini berhasil di perusahaan, diper- maka diperlukan perencanaan dan kesadaran yang tepat akan risiko, ancaman, ketentraman, dan solusi potensial yang muncul. Maka harus menentukan instruksi solusi yang paling efektif untuk meningkatkan keamanan cloud computing menjadi sebuah hal yang penting pada semua operasi cloud computing. Jadi pada jurnal ini peneliti menyelidiki dan menilai risiko keamanan jaringan dan keamanan data yang perlu diperhatikan pada sistem cloud computing berdasarkan tinjauan literatur. Untuk metode dan langkahnya, di sini peneliti pertama mengidentifikasi masalah. Mereka melihat masalah yang berkaitan dengan
penerapan cloud computing. Kemudian yang kedua, meninjau literatur, yaitu mereka meninjau literatur untuk mengumpulkan informasi yang data relevan mengenai cloud computing dalam aplikasi perbankan dan e-commerce. Berikutnya, nah yang ketiga, mereka analisis risiko keamanannya. Jadi di sini peneliti melibatkan analisis dalam mendalam terhadap risiko keamanan yang muncul dari penggunaan cloud computing, juga mengevaluasi berbagai ancaman dan kerentanan yang dapat mempengaruhi data dan jaringan dalam lingkungan cloud. Kemudian yang keempat, pengembangan dan rekomendasi. Jadi di sini peneliti em, berdasarkan temuan dari tinjauan literatur dan analisis risiko, peneliti mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan cloud computing dalam sektor perbankan dan e-commerce. Nah, berikutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah agar penerapan cloud computing berhasil di suatu perusahaan, diperlukan perencanaan dan pemahaman yang tepat mengenai resiko, ancaman, kerentanan, dan solusi potensial yang muncul. Berdasarkan studi literatur, penulis memeriksa dan mengevaluasi dalam penelitian mereka risiko paling signifikan terhadap sistem cloud dalam hal keamanan jaringan dan keamanan data. Jadi, karena selain itu, pusat data menghubungkan servernya melalui perangkat lunak sehingga hasilnya dapat merusak keamanan data karena mereka tidak memiliki kendali atas sumber daya cloud. Konsumen harus percaya pada penyedia layanan. Jadi jurnal ini membahas beragam penggunaan cloud dan masalah keamanan terkait dengan perbankan dan e-commerce. Saya kembalikan ke Sila. Baik, dari perbandingan ketiga jurnal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem email lokal dengan teknologi virtualisasi dapat memperkuat citra universitas, serta meningkatkan efisiensi dan pengelolaan infrastruktur TI. Dalam penerapan komputasi awan di sektor publik, faktor teknologi dan organisasi memiliki pengaruh signifikan, sedangkan faktor lingkungan kurang berperan. Selain itu, virtualisasi dalam cloud menambah risiko keamanan, sehingga diperlukan kebijakan keamanan yang lebih kuat untuk mengatasi tantangan dalam kontrol data dan jaringan. Baik, sekian presentasi kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf, kami akhiri.